Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martini Sriningsih, nomor NIM 22060377, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2022 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan media Geniali berbasis problem-based learning untuk meningkatkan pemahaman simbol-simbol Pancasila siswa sekolah dasar. Pada slide ini, saya akan menyampaikan ikhtisar atau gambaran umum mengenai alur presentasi penelitian yang akan saya paparkan. Presentasi ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan serta alasan dilakukannya penelitian. Selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Setelah itu, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk model pengembangan teknik pengumpulan data, serta subjek lokasi penelitian. Berikutnya, saya akan memperlihatkan hasil pengembangan media Geniali berbasis problem-based learning, dilanjutkan dengan hasil validasi ahli, hasil penelitian, serta hasil uji efektivitas media. Pada bagian akhir presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian menutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pembahasan dari pendahuluan. Pada slide ini saya akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang permasalahan. Pada kondisi ideal, pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar itu bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami makna simbol-simbol Pancasila serta mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam permasalahan ini, hasil dari wawancara dan observasi ditemukan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru. Media pembelajaran pun masih kurang efektif. Pemahaman siswa terhadap simbol-simbol Pancasila masih rendah. Nah, maka dari itu saya sebagai peneliti menemukan solusi bagaimana caranya agar pembelajaran bisa meningkat, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran Geniali berbasis problem-based learning atau PBL agar pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan meningkatkan pemahaman siswa. Jadi kebaruan penelitian ini adalah menggunakan media Geniali yang dikembangkan dengan mengintegrasikan sintaks PBL pada materi simbol-simbol Pancasila untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya semuanya ada 4. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media Geniali berbasis PBL untuk meningkatkan pemahaman simbol-simbol Pancasila siswa sekolah dasar. Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media Geniali berbasis PBL berdasarkan hasil validasi ahli. Hasil validasi ahli di sini ada 2, yaitu hasil validasi ahli materi dan hasil validasi ahli media. Yang ketiga, rumusan masalah ketiga, bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap penggunaan media Geniali berbasis PBL. Dan untuk rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana keefektifan media Geniali berbasis PBL dalam meningkatkan pemahaman simbol-simbol Pancasila siswa sekolah dasar. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan memaparkan dulu produk yang akan saya kembangkan. Produk yang saya akan kembangkan adalah media pembelajaran menggunakan Geniali. Geniali merupakan media pembelajaran digital interaktif yang digunakan untuk menyajikan materi secara menarik melalui teks, gambar, audio, video, animasi, dan kuis, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Model problem-based learning terdiri atas 5 sintaks. Yang pertama, orientasi masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik. Ketiga, membimbing penyelidikan. Keempat,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini ada pemahaman simbol Pancasila. Kemampuan peserta didik mengenai lambang tiap sila, memahami makna simbol, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan media pembelajaran Geniali berbasis PBL yang layak, menarik, interaktif, menguji kelayakan produk melalui model pengembangan ADI, serta menguji efektivitas produk dalam meningkatkan pemahaman simbol-simbol Pancasila melalui analisis hasil belajar yang sesuai dengan karakteristik data penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritik pada integrasi media digital interaktif dan PBL dalam pendidikan Pancasila, sekaligus memberi kontribusi praktis berupa alternatif media digital yang dapat langsung digunakan guru sekolah dasar. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sekaligus menguji kelayakan suatu produk pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan adalah ADI yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis sehingga sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran yang berkualitas. Pada slide selanjutnya, di sini saya masih membahas tentang metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D dengan menggunakan model pengembangan ADI. Nah, selanjutnya, cara memperoleh data penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara guru kelas 2, angket, tes, dan dokumentasi. Kelima teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pengembangan media dan hasil penggunaannya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui uji validitas untuk mengetahui kelayakan media, uji kepraktisan berdasarkan respon guru dan peserta didik, serta uji keefektifan menggunakan Wilcoxon-Signet Rank Test untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media yang dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan lokasi penelitian. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan presentasikan tentang subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 2 sekolah yang berada di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap uji terbatas, penelitian melibatkan 15 siswa kelas 2 SDN Patrol Cikalongwetan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan serta memperoleh masukan terhadap media yang telah dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap uji luas dan uji efektivitas, penelitian melibatkan 40 siswa kelas 2 SDN 2 Putaran Cikalongwetan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan media Geniali berbasis problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol-simbol Pancasila. Setelah subjek dan lokasi penelitian ditetapkan, tahap berikutnya adalah pengembangan produk media pembelajaran yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan membahas tentang produk yang dikembangkan.
Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis Geniali yang dirancang untuk materi simbol-simbol Pancasila bagi siswa kelas 2 sekolah dasar. Media ini mengintegrasikan sintak problem-based learning sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mendorong siswa untuk aktif dalam memecahkan masalah. Selain menyajikan materi, media ini juga dilengkapi dengan teks, gambar, animasi, audio, video, serta kuis interaktif yang membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Media Geniali ini juga dapat diakses melalui laptop, tablet, maupun smartphone, sehingga lebih fleksibel digunakan baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil validasi media yang telah dilakukan oleh para ahli. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang hasil validasi ahli materi. Pada tahap validasi materi, media pembelajaran dinilai oleh ahli materi berdasarkan 8 aspek. Masing-masing aspek memiliki 3 indikator, yaitu kesesuaian materi, kebenaran materi, kelengkapan materi, penyajian materi, penggunaan bahasa, kesesuaian dengan model problem-based learning, kemanfaatan materi, dan kontekstualitas materi. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh skor 118 dari skor maksimal 120 dengan persentase kelayakan sebesar 98,33%. Berdasarkan hasil tersebut, media yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak, sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah hasil validasi ahli media. Penilaian dilakukan terhadap 5 aspek. Masing-masing aspek memiliki 3 indikator juga, yaitu tampilan media, tata letak, kelayakan teknis, kesesuaian dengan pembelajaran, dan interaktivitas. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh skor 74 dari skor maksimal 75 dengan persentase kelayakan sebesar 98,67. Berdasarkan hasil tersebut, media yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak, sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi simbol-simbol. Pada slide ini saya akan membahas tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata pretest siswa sebesar 64,50. Setelah pembelajaran menggunakan media Geniali berbasis problem-based learning, nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 80,50. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media yang dikembangkan. Selanjutnya, berdasarkan uji normalitas Sapiro-Wheel, data pretest dan post-test memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan uji Wilcoxon-Signet Rank Test. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang hasil angket respon guru dan siswa. Untuk mengetahui kepraktisan media, peneliti memberikan angket kepada guru dan siswa setelah penggunaan media Geniali berbasis problem-based learning. Hasil angket menunjukkan bahwa respon guru yang diwakili oleh guru wali kelas 2 di SDN 2 Putaran memperoleh persentase 94,66% dengan kategori sangat baik. Sedangkan respon siswa dengan jumlah siswa 40 di SDN 2 Putaran memperoleh persentase 93,33% dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media yang dikembangkan mudah digunakan, menarik,
serta membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, media Genially berbasis problem-based learning dinyatakan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan uji Wilcoxon-Signet-Rank Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Genially berbasis problem-based learning. Hasil uji menunjukkan nilai asymmetric sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Hal ini menunjukkan bahwa media Genially berbasis problem-based learning efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol-simbol Pancasila. Untuk slide selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Genially berbasis problem-based learning berhasil dikembangkan menggunakan model ADI dan memenuhi kriteria sebagai media yang layak digunakan dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli materi dan ahli media yang memperoleh kategori sangat layak. Selain itu, hasil angket menunjukkan bahwa guru dan siswa memberikan respon yang sangat baik terhadap media yang dikembangkan, sehingga media dinilai praktis dan mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Dari hasil uji efektivitas menggunakan Wilcoxon-Signet-Rank Test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest setelah siswa menggunakan media Genially berbasis problem-based learning. Dengan demikian, media Genially berbasis problem-based learning dinyatakan layak, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol-simbol Pancasila pada siswa kelas 2 sekolah dasar, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan media pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap simbol-simbol Pancasila melalui media Genially berbasis problem-based learning. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.